Oke, welcome back to channel Gaung Marawa. Selamat datang kawan-kawan semua. Go. Setelah beberapa purnama, akhirnya saya berjumpa lagi di sini bersama channel Gaung Marawa. Kali ini saya menampakkan wajah saya yang sudah lama menghilang dari layar kaca kita. Baik, hari ini kita akan bicara persoalan instrumen gesek Minangkabau gesek. Seperti kita tahu mungkin yang populer untuk instrumen gesek itu di Minangkabau itu disebut dengan nama rabab. Nah, kalau bicara rabab sebenarnya mungkin yang paling populer itu seperti rabab pasisia ya, yang berbentuk biola tapi mainnya di kaki gitu. Bukan di kaki tapi di bawah lah gitu. Tapi sebenarnya untuk perlu kita ketahui bahwa untuk instrumen gesek khususnya kesenian rabab di Minangkabau itu mereka punya empat macam atau 4 jenis atau 4 varian gitu. Nah, varian yang pertama saya mau bahas dulu rabab piaman atau rabab galuk. Nah, rabab galuk ya. Rabab galuk itu atau rabab piaman itu sesuai dengan namanya berkembang di daerah Pariaman atau Piaman yang sekarang masuk dalam administrasi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman secara umum. Secara organologi, instrumen rabab piaman tersebut dia terdiri dari 2 senar. Kemudian di bagian belakang rabab itu terbuat dari tempurung kelapa. Dan kemudian bagian depannya itu terbuat dari, kalau di sini disebutnya kulit dalam ya, atau kulit perut sapi, bukan kulit yang di luar seperti itu, sehingga bunyi yang dihasilkan itu lebih nyaring. Nah, ini saya juga akan lampirkan gambarnya, silahkan dilihat sendiri. Nah, berbicara mengenai rabab piaman atau rabab galuk, kenapa sih rabab piaman itu bagian belakangnya terbuat dari tempurung kelapa? Nah, menurut beberapa catatan bahwasanya mungkin ini terkait dengan geografis wilayahnya, di mana daerah Pariaman sendiri merupakan sebuah daerah pesisiran yang artinya mereka dekat dengan laut, sehingga mungkin banyak di sana ditemukan pohon-pohon kelapa dan sisa-sisa dari pohon kelapa yang sudah diambil santannya, mungkin itu yang menjadi inspirasi orang-orang Piaman dulunya atau orang Minangkabau dulunya untuk menjadikannya menjadi sebuah alat musik gitu. Tapi secara historis, ini saya kutip dari salah satu tulisan etnomusikolog, yaitu Bapak Haji Zar, yang menuliskan tentang tradisi rabab atau tradisi instrumen gesek di Minangkabau, bahwasanya rabab piaman atau rabab galuk kemungkinan besar itu adalah instrumen yang merupakan sebuah proses akulturasi juga dari budaya luar. Dalam hal ini dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa rabab Pariaman atau rabab galuk itu erat kaitannya dengan tradisi dari instrumen gesek kaum Arab, kaum Persia atau kaum Muslimin mungkin di zaman dulu. Nah, di sini bisa dilihat dari organologi rabab tersebut gitu, di mana di Persia ya, bukan Persia ya, Maroko kalau nggak salah, itu ada ditemukan instrumen yang bernama, yaitu ada yang nyebutnya kamanja, kamancai. Nah, seperti gini mungkin gambarnya, atau gini gambarnya. Jadi memang kalau kita bicara persoalan akulturasi budaya, nah zaman dulu kan belum ada pesawat tuh.
Artinya perpindahan penduduk pasti terjadi melalui jalur laut. Nah, salah satu pintu masuk jalur laut di Minangkabau itu yaitu berada di daerah Piaman. Jadi mungkin saja Rabab Piaman ini dibawa oleh orang-orang pedagang-pedagang Arab zaman dahulu. Kemudian masuk ke pesisiran dan berkembang di daerah Pariaman atau pesisiran tersebut. Mungkin saja ini salah satu referensi ya. Mungkin kalau teman-teman punya referensi lain boleh ditulis di komen gitu. Nah, itu tadi salah satu jenis rabab pertama di Minang, yaitu rabab Piaman atau rabab Galuh. Nah, yang kedua kita lanjut. Yang kedua itu rabab Dare. Nah, rabab Dare ini diambil sesuai dengan namanya tempat berkembang rabab tersebut, yaitu berada di daerah Dare. Nah, apa itu Dare? Oke, Dare, gini saya coba mau jelaskan sedikit. Dare secara kultural ya. Daerah Minangkabau terbagi atas dua secara garis besarnya, yaitu daerah Dare dan daerah Rantau. Daerah Dare itu cenderung dianggap sebagai daerah asal yang posisinya berada di dataran tinggi Minangkabau. Nah, dalam hal ini ada 3 daerah secara kultur yang disebut sebagai daerah Dare, yaitu pertama Luhak Tanah Data. Nah, Luhak Tanah Data itu kalau dilihat secara administrasi sekarang itu yaitu daerah Kabupaten Tanah Datar, Kota Solo, Kota Padang Panjang, mungkin sedikit daerah Sijunjung mungkin ya, Sijunjung ke sini mungkin seperti daerah Kumani dan sebagainya gitu. Itu secara administrasi sekarang gitu. Nah, yang kedua itu Luhak Agam. Luhak Agam itu secara administrasi sekarang berada di Kabupaten Agam sekarang dengan ibu kotanya Lubuk Basuang, Maninjau, dan Kota Bukit Tinggi gitu. Sedangkan yang ketiga disebut dengan Luhak 50 Koto, yang daerahnya sekarang secara administrasi berada di Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, dan sebagian besar daerah Provinsi Riau kalau nggak salah itu. Contohnya Kampar, daerah Kampar itu masih secara kultural itu masih masuk dalam daerah Luhak 50 Koto. Nah, kembali lagi nih ke persoalan rabab Dare. Jadi rabab Dare itu memang rabab yang berkembang di daerah Dare. Dalam hal ini daerah Dare tersebut yang paling umum tuh berkembang di daerah sekarang ini lebih banyak daerah Agam ya, tapi secara puncak kejayaannya dalam literasi Bapak Haji Zar menyatakan bahwa dulu tradisi rabab Dare itu dipopulerkan oleh salah satu seniman kalau nggak salah namanya Nijon. Dialah yang mempopulerkan tradisi rabab Dare dengan gaya bakaba. Nah, bedanya sekarang untuk di daerah-daerah yang seperti Agam sekarang mungkin seniman yang memainkan rabab Dare dengan gaya bakaba tersebut yang mungkin bisa dikatakan tidak ada lagi gitu. Akhirnya rabab Dare sekarang hanya dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu Saluang Dare gitu. Ya kira-kira gitu. Oh ya, organologinya itu mirip dengan rabab Piaman, namun ukurannya agak lebih besar.
Kenapa? Karena bagian belakangnya bukan terbuat dari tempurung kelapa. Nah, bisa saja mungkin dari Pariaman dulu naik ke Dare. Ternyata di Dare nggak ada pohon kelapa itu nggak banyak. Akhirnya bagian belakang Rabab Dare itu diubah menjadi seperti kayu, jadi lebih besar ukurannya. Sedangkan kulitnya masih sama dan senarnya pun masih sama. Gitu. Gitu ya. Bisa jadi ya. Yang ketiga yaitu tradisi Rabab Pasisia. Nah, mungkin ini rabab yang paling populer yang berkembang di Minangkabau ya, karena rabab Pasisia itu berkembang di daerah pesisir selatan sekarang yang lebih berkembangnya. Nah, secara organologi rabab ini berbeda dengan dua rabab sebelumnya, karena memang rabab Pasisia itu sangat mirip dengan violin. Jadi kalau dirunut secara histori, rabab Pasisia itu dibawa oleh bangsa Eropa ketika melakukan perdagangan ke wilayah Indonesia, khususnya ke wilayah Minangkabau. Nah, analogi sederhananya bisa saja gini nih. Jadi ketika orang Eropa masuk, mereka bawa biola mainkan di pundak gini. Mungkin orang Minang akhirnya nggak tahu cara main di sini, ditaruhlah di atas kaki atau di paha gitu. Nah, makanya sebenarnya di daerah Pasisia atau daerah pesisir selatan sendiri pun rabab Pasisia itu masih disebut dengan babiola atau bamain biola atau babiola gitu. Kalau teman-teman yang pernah ke Pasisia dan mungkin yang orang Pasisia mungkin tahu gitu. Nah, jadi organologinya itu sama, hampir sama, 95% lah sama dengan biola atau violin. Bedanya mungkin dalam tradisi rabab Pasisia, senar paling bawah atau senar paling low itu cenderung tidak digunakan. Biasanya hanya sebagai penyangga keseimbangan senar-senar lain gitu. Nah, terakhir itu ada rabab Badoy. Mungkin ini rabab yang paling tidak populer ya, karena memang rabab ini memang di ujung tanduk juga atau di ambang kepunahan. Nah, rabab Badoy itu berkembang di daerah Sijunjung kalau menurut beberapa catatan. Tapi memang informasi untuk rabab Badoy ini sangat minim sekali gitu. Secara organologi mereka mirip dengan rabab Piaman, tetapi mereka punya ciri khas di lagu-lagunya sendiri. Nah, sepengetahuan saya seperti itu ya, karena minim sekali informasi tentang rabab Badoy yang berada di Sijunjung. Nah, mungkin jika ada kawan-kawan yang punya informasi terkait dengan tradisi rabab ini, bisa ditulis di komen, kita bisa diskusi dulu. Gitu. Oke kawan-kawan, itu 4 tradisi musik gesek atau rabab yang berkembang di alam Minangkabau. Jika konten ini bermanfaat buat kawan-kawan semua, silahkan di-share, dibagikan. Mungkin ini bisa menjadi bahan-bahan diskusi kita selanjutnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa ditinggalkan jejak dengan ditulis komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.